Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nadia yang akan menemani kalian dari awal podcast hingga akhir podcast. Hari ini kita berbincang santai di New Wave Semansa Podcast episode kedua. Hari ini kita kedatangan narasumber nih. Kayaknya kalian gak asing lagi deh ya. Untuk warga Semansa yang late ini pastinya gak asing lagi. Ia merupakan ketua panitia Disnatalis Semansa tahun ini. Mungkin kalau kalian belum kenal, langsung aja kita panggil. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Hardika, Halo, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Oke, Kak Hardika. Kak Hardika, kan penonton ini ada yang banyak belum tahu latar belakangnya Kak Hardika. Mungkin bisa diceritakan sedikit agar kita semua itu tahu gitu. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hardika. Saat ini saya menjadi wakil ketua OSIS 1 yang akan mendapatkan amanah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan Dies Natalis SMA Negeri 1 Kota Mojokerto sebagai ketua pelaksana. Nah, kalau latar belakang aku sendiri, kalau dari dulu aku ini salah satu anak yang aktif, nggak bisa diam. Jadi dari SMP itu aku sudah ikut organisasi sampai ikut organisasi keterusan sampai SMA. SMA aku ingin belajar bagaimana sih organisasi di SMA itu bagaimana. Pastinya di SMP sama SMA itu berbeda. Iya, beda banget. Nah, di SMP sama SMA aku ngerasa itu sangat berbeda banget. Dari gimana cara organisasi, berkepemimpinan, gimana cara membuat rapat, itu pasti berbeda. Seperti itu. Oke. Oh iya Kak, aku boleh tahu nggak nih jabatannya Kak Hardika saat ini apa sih di OSIS? Kalau aku, jabatan aku sebagai wakil ketua OSIS 1 yang berkoordinasi atau membackup dari tugas ketua OSIS. Gitu. Jadi cukup besar juga ya tanggung jawabnya. Ya, cukup. Oke. Manfaat ikut OSIS itu apa sih Kak? Kan pasti banyak banget nih teman-teman yang apa sih kayak OSIS itu ngapain aja sih gitu. Apa manfaatnya? Oke. Kalau manfaat, berbicara tentang manfaat itu pasti kita ikut kegiatan, gak mungkin gak ada manfaatnya. Ya, kita ke podcast ini nggak mungkin ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya yang diambil. Nah, kalau manfaat di OSIS ini, teman-teman, kalau menurut aku adalah PD. Yang anak yang introvert kalau nggak ikut organisasi, pasti itu anaknya pasti nggak pede lah. Nah, ikut organisasi, dilatih gimana cara PD-nya. Habis itu manajemen waktu itu sangat dipelajari. Apalagi setelah itu soft skill. Kalau soft skill itu kadang kita nggak bisa mempelajari di kelas-kelas atau di mata pelajaran umum, nggak bisa. Soft skill itu dipelajari kalau kita ikut organisasi. Banyak soft skill, dari gimana cara manajemen waktu, habis itu gimana caranya untuk manajemen keuangan, habis itu memimpin rapat, memimpin anggota. For your information aja, anggota dari OSIS itu banyak, ada sekitar 80. Gila banyak banget ya. Kalau kita nggak bisa mimpin, kita nggak bisa belajar gimana cara mimpin, itu nggak ada. Jadi kita nggak bisa belajar dari mata pelajaran aja, kita belajar dari organisasi. Jadi manfaatnya masuk organisasi itu pastinya banyak. Jadi kalau teman-teman ikut organisasi, pastinya teman-teman pasti merasakan banyak sekali sih manfaat ikut organisasi itu bagaimana. Gitu. Oke, langsung saja. Oh ya, program kerja OSIS saat ini itu apa sih? Kan kayak banyak banget tuh. Kira-kira yang saat ini lagi dijalani atau bahkan yang sudah itu apa aja Kak? Kalau program kerja yang kita canangkan, aku sama Rolls Royce selaku ketua OSIS sudah merencanakan, ada salah satunya program inovatif. Ada mading literasi, ada podcast ini juga kita kolaborasi sama jurnalistik. Habis itu ada Putra Putri Semansa yang sudah terlaksana di tahun ini, dan ada Disnatalis Semansa. Nah, Disnatalis ini salah satu program unggulan kami. Oke. Oh ya, di setiap sekolah nama Disnatalis itu kan berbeda-beda nih Kak. Kalau di Semansa sendiri itu apa sih namanya? Berbicara mengenai Disnatalis, teman-teman pasti tahu Disnatalis adalah
perayaan ulang tahun sekolah. Nah, kalau Disnatalis di Semansa yang ke-43 tahun kami mengambil nama yakni Esplendor Semansa Festivo yang mengambil dari bahasa Portugis kalau kamu tahu. Jadi berbeda sama sekolah lain, mungkin teman-teman ada yang ambil dari bahasa Jawa, bahasa Inggris. Nah, di Semansa kami tahun ini mengambil nama bahasa Portugis yang artinya kemegahan. Kemegahan Semansa Festival, seperti itu. Memang itu ya, diambil dari bahasa Portugis. Aku awalnya ngelihat itu kayaknya bahasa asing ini apa sih artinya? Dan sekarang aku sudah tahu dan teman-teman juga sudah tahu arti dari Esplendor Semansa Festivo yang artinya kemegahan dari sebuah festival. Semansa Festival, seperti itu. Oke. Oh ya, kalau untuk tema Disnatalis tahun ini tuh apa sih? Kalau dari tahun ke tahun kan pasti berbeda tuh. Kalau tahun ini apa, Kak? Oke. Kalau dari tahun ke tahun pastinya memiliki tema masing-masing. Iya. Nah, tema itu pasti nggak mungkin sebuah acara nggak ada temanya atau tujuannya mengarah kemana. Nah, kalau tema tahun ini kami mengambil yakni kemegahan pesta menyongsong masa depan yang gemilang. Wow. Artinya kemegahan pesta ini akan menyongsong atau memberikan dorongan buat masa depan Semansa yang semakin gemilang. Dan ini kita mengambil dari moto terbaru dari SMA 1 dari Pak Imam menjelaskan yakni Semansa go to the top. Nah, jadi Semansa kita dari kemegahan pesta ini akan menyongsong masa depan Semansa yang semakin gemilang. Seperti itu sih, Nat. Gila, keren sih ini dari filosofinya tadi itu penuh arti ya teman-teman. Oke. Oh ya Kak, aku pengen tahu nih di Disnatalis Semansa itu awalnya tuh kayak gimana sih? Atau dari tahun berapa ada konser-konser, ada lomba-lomba gitu? Mungkin bisa dijelasin sedikit? Oke. Kalau masalah Disnatalis atau konser, kita di SMA 1 sudah melaksanakan sekitar 4 konser. Jadi dari 2000, kalau nggak salah ya, 4 konser itu dari 2019 ada yang namanya konser dengan bintang tamu Denny Caknan. Oh iya, aku tahu. Tahu Denny Caknan. Nah, sekarang kan lagi booming. Dulu itu juga booming teman-teman. Jadi Denny Caknan. Habis itu Covid tuh kan nggak bisa. Karena habis itu ada di tahun 2021 itu internal aja, privat, SMA 1 saja. Yang penting merayakan ulang tahun Semansa lah pastinya. Habis itu di 2022 ada konser yaitu dengan mengundang Guyon Waton. Lagunya juga dulu lagi hype-hype banget teman-teman. Setelah itu di tahun berikutnya di tahun 2023 ada Gea Indrawari sama Sinta Arsinta. Dan di tahun ini teman-teman kami mengundang Niken Salindri dan Lavora yang saat ini lagi hype lah di TikTok. Lagi hype banget nih. Siapa yang dari penonton podcast ini yang suka Niken Salindri bisa banget langsung ke Semansa ya, karena kita bakalan ngundang siapa? Niken Salindri sama Lavora itu. Oke. Dan pasti lagunya seru-seru ya. Aku juga bakalan lihat sih nanti. Oke. Oh ya Kak, di Disnatalis kan gak hanya konser aja. Ada lomba-lomba nggak kayak atau kegiatan lainnya gitu? Oke. Kalau nggak mungkin dong kita SMA 1 hanya mengadakan konser aja. Kita pasti mencari bibit-bibit unggul dari SMP. Jadi kita mengadakan lomba yang sudah berjalan dari bulan Oktober kemarin. Ada lomba e-sport, Mobile Legend, ada lomba Olimpiade, sama lomba solo vokal. Nah, untuk lomba e-sport ini sudah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Oktober yang pesertanya ini gabungan tim umum pelajar, jadi dari SMP sama SMA bisa jadi satu tim. Setelah itu di Olimpiade ada kita menyelenggarakan 4 mata pelajaran, ada matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Dan di solo vokal ini kita dengan kategori SMP pastinya putra putri, pelajar putra putri seperti itu. Oke. Dari lomba-lomba yang tadi tuh, yang banyak banget ya disebutin, kira-kira apa yang paling banyak diminati dan paling banyak diikuti dari adik-adik SMP gitu? Oke. Kalau berbicara paling banyak diikutin adalah lebih ke Olimpiade. Jadi ternyata teman-teman saya lihat ini kalau Gen Z kan pastinya malas ya. Gen Z itu pasti tergolong anak mageran. Nah,
ternyata masih ada yang peminat, jadi masih berani untuk mengasah diri, mengasah otaknya sendiri untuk belajar di Olimpiade. Jadi terus kalau di SMP itu kan nggak mudah masuk ke SMA. Iya Kan sih. pasti pakai jalur. Iya. Ada jalur prestasi. Jadi kalau jalur prestasi itu anak-anak itu pasti cari jalur prestasi, maka banyak anak-anak SMP yang mengikuti lomba Olimpiade untuk mencari prestasi seperti itu sih. Aku nggak menyangka nih teman-teman, kayak banyak banget yang ikut Olimpiade ya ternyata. Iya. Jadi masih ada nih bibit-bibit yang dari juara tadi bisa nih dibuat masuk ke Semansa ya. Bisa pasti. Dari lomba e-sport, lomba Olimpiade atau lomba solo vokal itu bisa, yang bagian juara atau yang pernah mengikuti perlombaan bisa gabung di SMA Negeri 1 seperti itu. Oke. Dari disnatalisnya Semansa nih Kak, apa ada harapan nggak yang diungkapkan untuk Semansa tahun ini dan tahun selanjutnya? Oke. Kalau berbicara mengenai harapan, pastinya harapan kami dalam Disnatalis tahun ini sesuai dengan nama yang kita ambil, kemegahan, dan sesuai tema yakni menyongsong masa depan yang gemilang. Kami berharap SMA Negeri 1 Kota Mojokerto di tahun ke-43 ini yang semakin gemilang di masa depannya nanti, dan memberikan prestasi atau bibit-bibit yang terbaik untuk mendorong prestasi SMA Negeri 1 Kota Mojokerto yang semakin banyak. Nah, setelah itu semoga ya di tahun-tahun berikutnya SMA Negeri 1 semakin top, semakin best. Jadi kalau saat ini kan nggak ada sekolah-sekolah yang favorit. Nah, kita berlomba-lomba menjadi sekolah yang terbaik lah pastinya. Jadi dari prestasi akademik maupun non akademik itu semoga yang terbaik. Dan juga kalau bagi harapannya buat teman-teman juga nih, teman-teman SMA Negeri 1, jadi teman-teman itu lebih kreatif. Jadi mungkin kan banyak teman-teman panitia atau teman-teman OSIS MPK yang tergabung dari panitia. Nah, itu harapan aku sebagai ketua pelaksana, itu teman-teman semakin kreatif, semakin inovatif dari membuat kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu sih. Oke. Oh ya Kak, ngomong-ngomong soal Disnatalis konsernya Niken nih. Biasanya kan Prisel 1, 2, 3 itu kan rebutan ya. Kira-kira ini juga rebutan nggak? Kalau dilihat itu teman-teman juga nungguin, banyak yang nungguin, banyak yang rebutan, apalagi di Prisel 1. Itu apa ya, kalau dilihat itu kayak bahasanya itu war. Iya, lagi miring-miringnya harga. Ya. Prisel 1 miring-miringnya harga, banyak yang serbu dari harga Prisel 1 itu tadi. Sebelum kita buka Prisel, teman-teman itu pasti ada yang nungguin. Wah, kapan ini? Jamnya kapan ini? Habis itu harganya berapa nih? Jadi banyak yang nungguin dari Prisel 1 itu. Gitu. Oke. Kalau untuk Prisel 1 kira-kira masih ada nggak nih Kak yang lagi war-warnya itu loh? Kalau Prisel 1 itu nggak ada. Nggak ada. Kita tinggal Prisel 3 aja. Oh, tuh ya. Jadi buat para penonton, mungkin yang suka Niken Salindri nih sama Lavora, bisa banget langsung aja serbu tiket Prisel 3-nya Semansa ya teman-teman. Kira-kira berapa Kak? Boleh di-spill nggak? Kalau di flyer kita harganya ada 85.000. Dan for your information aja teman-teman, konser ini dilaksanakan pada tanggal 3 November 2024. Jadi kurang beberapa hari lagi. Ya, di sini ya. Ya, mungkin teman-teman bisa langsung aja dapetin tiketnya, atau info lebih lanjut bisa nanti menghubungi atau cek di Instagram semansafest.ufc. Oke. Jadi buat kalian yang pengen, masih ada kok kuota untuk ngelihat Niken Salindri sama Lavora. Oke. Bisa langsung aja cek di IG-nya semansafest.official. Oke, Kak. Ada nggak sih pesan dan kesan Kak Hardika di menjadi narasumber di New Wave Semansa Podcast hari ini? Oke, kalau kesan aku pastinya bangga, pastinya nggak bisa banyak siswa yang bisa duduk di sini. Ini aku bersyukur, terima kasih telah mengundang di podcast kali ini dengan
materi yang sudah tak sampaikan tadi. Setelah itu kalau pesannya mungkin buat teman-teman SMA Negeri 1 mungkin lebih giat mencari prestasi. Mungkin teman-teman bisa duduk di bangku podcast ini diwawancarai sama host-host yang pastinya yang cakep ya pastinya. Dan buat teman-teman juga kalau pesan aku bagi teman-teman panitia nih, bagi teman-teman panitia aku mengucapkan terima kasih dan teman-teman tetap semangat dalam menjalankan event. Semoga teman-teman tetap sehat dan pastinya gak gampang sakit, kan sekarang musimnya sakit. Iya, musim sakit. Jadi itu sih kalau pesan dan pesan aku. Oke, baik. Oke, terima kasih buat Kak Hardika yang sudah mau menyempatkan waktunya hadir di New Waves Mansa Podcast hari ini ya Kak. Aku senang banget nih bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi apa nih namanya? Aku bisa tahu nih arti dari Esplendor Semansa Festival. Karena aku sendiri pun warga Semansa bingung nih, ini artinya apa sih? Karena bahasa asing juga ya, gitu. Oke. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mau dengar dari awal podcast sampai akhir podcast ini. Semoga dari podcast hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa dijadikan pembelajaran ya. Dan juga yang penikmat Niken Salintri dan Lavora jangan lupa nonton juga ya teman-teman. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode podcast New Waves Mansa selanjutnya. Saya Nadia sebagai host podcast hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.